Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita dipertemukan lagi dalam cinta kasih Tuhan dalam renungan pagi bersama. Edisi Selasa 10 Agustus 2021. Kita siapkan firman Tuhan dari kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur dan menyembah Engkau. Kami menikmati tuntunan-Mu dari peristirahatan kami semalam hingga pagi ini dikaruniakan hari baru. Kami menyambut dengan syukur bahwa Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Kami rindu Bapa mendengarkan firman-Mu saat ini. Kami rindu hati kami diisi oleh firman Allah. Karena itu sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami. Sampaikanlah firman-Mu ya Tuhan Allah. Kami siap mendengar. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami dan bertahta dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran-kebenaran Allah dan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rut pasal 2 ayat 1 sampai 12. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-ketempayan, dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Amin." Ketulusan hati berbuah manis. Sebuah adegan mengharukan muncul di televisi beberapa waktu lalu. Tayangan itu memperlihatkan seorang tukang ojek online mengantar seorang anak kecil ke suatu alamat, padahal anak kecil itu mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang. Namun tukang ojek itu tetap mengantarnya walaupun tidak dibayar. Ternyata tindakan itu hanya untuk menguji ketulusan seseorang, dan karena itu tukang ojek online itu diberikan hadiah berupa sejumlah uang atas ketulusannya menolong anak kecil itu.
Ketulusan hati seorang menantu kepada mertuanya ternyata terdengar sampai ke telinga Boas, seorang yang kaya raya. Menantu itu bernama Ruth dan Naomi merupakan ibu mertuanya. Ketulusan hatinya tidak hanya sampai pada mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi, tetapi ia juga bekerja memungut bulir-bulir jelai untuk dimakan bersama Naomi mertuanya. Boas memberikan perhatian khusus kepada Ruth, dan hal itu membuat Ruth sangat menghormati Boas. Ruth bertanya kepada Boas mengapa Boas memberikan perhatian seperti ini kepada Ruth, padahal Ruth adalah seorang asing. Boas menjawab bahwa ia telah mendengar kabar tentang perlakuan Ruth yang baik terhadap mertuanya sesudah kematian suaminya, dan tekad Ruth untuk meninggalkan tanah kelahirannya pergi bersama mertuanya kepada bangsa yang tidak dikenalnya. Untuk itulah Boas memohon berkat Tuhan atas Ruth. Ketulusan hati haruslah menjadi ciri hidup kita sebagai orang-orang yang telah hidup di dalam Kristus. Saat kita menolong orang lain, maka lakukanlah itu dengan penuh ketulusan tanpa mengharapkan imbalan, karena sikap itu adalah berkat. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Sungguh kami mengalami kasih-Mu Tuhan lewat firman Tuhan saat ini. Belajar pada kehidupan Ruth, Boas, dan Naomi, memberikan keteladanan dalam hidup ini, bagaimana tampil dalam kehidupan ini untuk melakukan setiap hal di dalam ketulusan hati tanpa berpura-pura, tapi sungguh-sungguh boleh kami lakukan, boleh kami layankan, karena itu yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan mau pada pribadi kami. Kami telah menikmati kasih Allah, dan karena itu layakkan kami dalam ketulusan hati untuk menebarkan kasih, menyatakan kasih, mewujudkan kasih bagi sesama kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk perjalanan hidup keluarga kami, jemaat Tuhan, umat Tuhan saat ini. Dalam tugas kerja kami, tolong kami Bapa, lindungi dan berkati kami. Seisi rumah kami Tuhan peliharakan. Jemaat-Mu mungkin ada yang sakit saat ini, Tuhan jamah dan pulihkan. Yang berduka hiburkan. Yang dalam kondisi sulit, teguhkan dan berikan harapan bagi mereka. Berikan kasih-Mu. Orang tua kami dalam masa tua selalu dikuatkan Tuhan, yang berulang tahun, yang menikmati keberhasilan, sembuh dari sakit. Sempurnakan syukur anak-anak Tuhan. Kami berdoa pemerintah kami hari ini berikan hikmat kemampuan melakukan setiap program tindakan dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Berkati pelaksanaan vaksin yang terus dilakukan sampai ke daerah-daerah, dan biarlah boleh dilakukan dengan baik dan lancar, dan semuanya itu boleh terlaksana dalam rangka untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Berkati TNI Polri, relawan, Satgas COVID-19, semua garda terdepan terus terjun bekerja di lapangan dalam mengatasi wabah COVID-19, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan berkati kami semua terus menjauhkan diri dari wabah ini dengan pertolongan Tuhan, dan kami boleh tetap menjaga kesehatan kami. Terima kasih ya Allah Bapa, tuntun hidup kami hari ini, dan hidup kami semakin memuliakan, semakin mencerminkan kemuliaan Allah. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi bersama. Tuhan